Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, hari yang sedang kita jalani ini berada di lingkup 10 akhir bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah salah satu dari 4 bulan haram: Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kita berada di dalam lingkup waktu yang istimewa. Berarti berdampak pahala juga lebih istimewa. Kalau di waktu yang tidak diberikan keistimewaan khusus, amal soleh itu fadilahnya dengan dilipatkan 10 kali sampai 700 kali, sampai kelipatan tidak bisa dihitung. Dari fadilah itu ketika berada di waktu mulia lebih bertambah lagi. Dari fadilah yang sudah bertambah tadi di tempat yang mulia lebih bertambah lagi. Kelebihannya sudah berlipat-lipat, berlapis-lapis ketika berada di waktu yang lebih dimuliakan lagi, lebih tinggi lagi. Maka ini merupakan satu fadilah besar sekali yang kita wajib untuk mengenal dan menyukuri. Nggak kenal, nggak syukur. Ibaratnya nggak kenal, nggak sayang. Ungkapan sekitar kita, witing tresno jalaran songko kulino. Maka dengan demikian, memahami fadilah, ada rasa tertarik, lalu minta kepada Allah Ta'ala untuk diberikan fadilah, maka merupakan langkah yang luar biasa. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Setelah kita kenal, kita paham, diberikan rasa tertarik, kita bisa menerapkan, sehingga bisa mendapatkan faidah. Sehingga fadilah besar diberikan, dilipat gandakan, dilipat-lipatkan lagi, dijaga, jadi bekalan kita sowan kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berada di sekitar 10 hari ke akhir bulan Dzulqa'dah, berarti kita akan masuk kepada bulan Dzulhijjah. Nah, berkaitan dengan bulan Dzulhijjah ini ada keistimewaan lagi. Dia salah satu dari bulan haram ditambah fadilah berikut. Hadis sahih menjelaskan, ma min ayamin al-amalu as-salihu ahabu ilallah fihin ila min hadil ayam, yakni ayamal asyar. Wa sahih. Tidak ada hari-hari yang amal soleh di hari-hari itu paling dicinta oleh Allah daripada hari-hari ini. Yaitu hari-hari yang 10. Siapa ada yang tanya, fadilah orang jihad nggak menyamai ya? Dijawab nggak menyamai juga. Kecuali apabila jihadnya berangkat dengan semua, yang pulang hanya tinggal berita. Nah, itu baru agak sulit untuk disaingi karena syahid. Tapi selagi bukan itu, dari amal soleh tatawuk sunnah harian di hari-hari 10 itu adalah paling dicintai. Makanya kenalilah, minta pada Allah, ya Allah bikin saya paham, bikin saya tertarik.
Ketika semakin tertarik, berdoa, ya Allah, mampukan saya berniat yang benar, mampukan saya melaksanakannya. Nah, kita melangkah ke sana. Yang harapannya semoga fadilah besar itu kita dapatkan. Kemudian apa yang diperbuat di 10 hari awal bulan Dzulhijjah? Nah, tentunya banyak. Namanya amal soleh itu ragamnya banyak. Pokoknya secara kriteria syariat dia masuk amal soleh. Tentunya setelah yang pokok-pokok dikerjakan. Semisal benarnya syahadat, enggak rusak dengan syirik, bid'ah, dosa-dosa besar, sholatnya bener, akhlaknya bener, ikhlas sunnahnya gak diragukan lagi. Nah, setelah itu dia memperbanyak amal soleh itu luas macamnya. Poso tatawu monggo sampai 9 hari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah monggo. Bila tidak mampu ya minimal tanggal 9 hari Arafah sesuai dengan hitungan ketetapan hasil ru'yat setempat. Tinggal nunggu berita ru'yatul hilal yang diisbatkan setelah disidangkan, diumumkan, dapat berita positif, kerjakan. Atau memperbanyak sedekah, membaca Al-Quran. Termasuk menyiapkan binatang nanti disembelih tanggal 10. Yang ini ada adab khusus. Siapa yang menjumpai bulan Dzulhijjah di mana dia hendak menyembelih nanti tanggal 10 dan hari penyembelihan yang sah, maka begitu masuk bulan Dzulhijjah, tunda dulu potong rambut, potong kuku, seolah dia itu terkena orang yang sedang manasik, ada pantangannya sebagai penggiringan supaya lebih taat kepada peraturan. Nah, nanti dicukur rambut sendiri, kukunya sendiri, nanti ketika binatang sudah disembelihnya. Termasuk spesial memperbanyak takbir. Bisa disosialisasikan, termasuk kali ini mensosialisasikan. Mumpung belum datang, siapkan. Nanti begitu masuk, perbanyak takbir. Berdiri, duduk, sedang berjalan, entah kegiatan apa. Merujuk kepada kitab fikih Al-Wajiz oleh Syekh Abdul Azim Badawi tentang tema takbir, itu pembahasannya luas. Disebutkan memperbanyak zikir di ayyam maklumat, memperbanyak takbir di ayyam makdudat, yang itu meliputi 10 hari awal dan juga hari-hari tasyrik, itu spesial dihias dengan takbir. Kapan? Sak wayah-wayah. Termasuk ketika sedang bersosial, disiarkan. Termasuk di masjid, ajak jamaahnya selepas sholat 5 waktu, memperbanyak takbir, pancing beberapa kali, nanti biar meneruskan dan melanjutkan. Karena perilaku sahabat semisal Abu Hurairah dan Ibnu Umar atau nama yang lain, itu sampai ke pasar untuk mensiarkan, mengumandangkan takbir, sampai wong sak pasar ikut, akhirnya pasar bergema takbir. Loh, hebat sekali. Nah, luar biasa kan fadilahnya. Ini supaya kita gembarkan, kita siapkan, sehingga kita nanti akan berada pada situasi yang luar biasa. Sudah amal soleh dilipatkan, di waktu mulia lebih dilipatkan lagi, lebih mulia yang sudah dilipatkan lagi, entah kuadratnya berapa. Bisa kuadrat 2, kuadrat 3, kuadrat 4, yang jelas surga itu kita nggak mampu menghitung. Nah, tinggal kita saja itu kemauannya sejauh mana.
Masalah hitung-hitungan kita nggak akan pernah mampu, sehingga Allah memberikan pemberian yang sangat besar sekali dengan walahum fiha ma yashtahun. Di surga mereka mendapatkan apa yang jadi selera, bahkan yang belum pernah terpandang, terdengar, terfikir. Yang ada semakin takjub, semakin tambah nikmat. Makanya kokohkan iman pada hari akhir. Kita berada pada lingkup yang sangat istimewa, maka siapkan diri sebaik-baiknya. Mumpung Dzulhijjah belum tiba, sekitar 10 hari kita bisa lebih bersiap-siap lagi. Kita ungkapkan kali ini supaya kita lebih mempersiapkan, termasuk binatangnya. Segera kumpulkan uang, semoga selama 10 hari ini atau 20 hari ini nanti Allah berikan kemampuan. Yang jelas Allah itu murah, minta akan diberi. Tinggal kita punya minat apa enggak, punya keinginan apa enggak. Yang jelas janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Siapa yang berpayah-payah, bekerja keras di jalanku untuk ketaatan, Allah menjamin pasti akan diberi. Lanahdiyanahum. Itu ada lam takkid, ada nun penguat, atau lamnya itu lam sumpah. Sampai Allah menjamin dan memberi dengan sumpahnya. Ini kan luar biasa. Tinggal kita punya enggak kemauan. Maka jangan ketika ditanya, piye korban wara? Ya jelas korban perasaan. Wah, ini bahaya ucapan itu. Apa maknanya itu? Guyonan, hinaan, atau ketidakpedulian. Makanya supaya kita tuh memang punya kesungguhan. Akhirnya ya Allah berilah, mestinya itu begitu, bukan guyonan. Yang jelas Allah itu murah. Ketika memberikan pemberian kita saja. Maka ketika minta, fal ya'zim al masalah, mantapkan. Dan Allah itu tidak akan pernah merasa keberatan ketika orang meminta. Lebih banyak pemberian Allah daripada yang kita minta. Maka sahabat ada yang mengatakan, idzan nuksir, kalau gitu kita perbanyak. Dijawab, Allahu aktsar. Pemberian Allah lebih banyak lagi. Nah, tinggal kita saja. Punyakah kemauan untuk menyambut itu semuanya? Yang jelas, siapkan diri lebih baik lagi, ilmu kita, akidah kita, keislahan kita, kesunahan kita, ketaatan kita. Perbanyak puasa, perbanyak sedekah, perbanyak doa, perbanyak istighfar. Insyaallah kita nanti akan dimudahkan, termasuk bibir kita jangan sampai kering. Basalah dengan zikir yang dengannya kita nanti akan terjaga. Demikian kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.